Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Farida Susantina sebagai Ketua Yayasan sekaligus Kepala Sekolah TK Islam Bunyan. Yang saya hormati Ibu Guru Upi dan Pak Toha, yang saya hormati Umahat Bunyan, dan yang saya hormati ibu-ibu wali murid serta anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya kita pada hari ini bisa berkumpul dalam rangka acara halal bihalal di Yayasan Bunyan. Alhamdulillah ya Bu, kita sudah melewati Ramadan. Alhamdulillah anak-anak sehat, wali murid juga sehat. Kita hari ini mau mengadakan halal bihalal. Ada tausiahnya juga ya Bu ya. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, pembacaan Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda, Hana, Aska, dan Ruby. Yuk, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ananda, Hana, Aska, dan Ruby. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit tausiah dari Ibu Farida. Kepada Ibu Farida, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangatnya ya di bulan Syawal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal wa ilma wa rizqaka wa afa bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah sudah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari cukup cerah ya Bu ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bulan Ramadan, anggap kita sudah masuk bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan sekali lagi halal dia halal. Yang tadi nggak boleh makan boleh halal makannya, gitu ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya Ibu ya. Pertama kali kita mengucapkan puji kepada Allah SWT yang telah memberikan berlapis-lapis kebaikan nikmat pada kita. Iman, Islam, kesehatan, dan banyak lagi
kepada para sahabat dan juga para pengikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya ucapkan salam takzim saya, salam hormat saya kepada Dewan Guru ya, ada Upi, ada Bu Yati, ada Pak Toha juga, ada Bu Mei yang masih ada kegiatan, dan juga pada umatnya yang walaupun tidak terlalu banyak hadir ya, tapi ya Allah ini yang luar biasa di tahun 2000 ya, sekarang 2025 25 tahun bersama dengan Yayasan Hunian. Jadi alhamdulillah ya, ada Mami Nina, ada Bu Haji Rabi, ada Bu Mama Siti, dan juga yang cantik-cantik, soleha-soleha oleh murid nih, Masya Allah. Ada Mama Hana, ada Mama Aska, ada mamanya Ari, mamanya Sakina, Mama Irsa, namanya Irsa ya, dan anak-anak yang cantik-cantik, soleha. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas masalah ya, menjaga spirit Ramadan sepanjang tahun. Kalau di Ramadan pada semangat ya, hari ini Yayasan Hunian akan memberikan hadiah ya kepada yang insya Allah kalau dari Allah hadiahnya pasti lebih banyak. Kalau ini yang sebagai rasa penghargaan. Kalau kita bicara masalah ibadah di dunia akhirat dapat, dunia juga dapat. Ya, kalau kita misalnya mengejar akhirat, dunia itu akan ikut. Insyaallah hari ini nanti ada pemberian hadiah dari Yayasan Hunian bagi yang khatam Quran. Ya, 1 kali, yang 2 kali, yang 3 kali, yang 4 kali, yang juga anak-anak yang yang full puasa. Ya, dan juga sedikit ada THR buat anak-anak itu ya, walaupun sedikit ya. Insyaallah sedikit rasa syukur kita di hari Syawal ini. Bicara masalah Ramadan sudah berlalu. Tetapi spirit Ramadannya jangan sampai alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sehat Ibu. Ayo ya. Mama, terima kasih Mama yang selalu ini terus mendukung kita kegiatan dunia ya Mama. Nah, Ramadan telah berlalu tetapi spiritnya jangan sampai pudar. Semangat Ramadan tilawahnya, semangat sholatnya, sholat sunnahnya, sedekahnya ya. Ramadan jangan sampai lemah setelah Ramadan berlalu. Semangat kita juga jangan sampai pudar ya. Jadi kita bagaimana kita menjaga semangat spirit Ramadan itu terus sepanjang tahun. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, istiqomah dalam beribadah. Jangan berhenti beribadah setelah Ramadan. Tetaplah membaca, tetaplah sholat, baca Al-Quran, berzikir. Kenapa di dalam surat tadi dikatakan ya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, ya, maka mereka akan kepada mereka dengan berkata janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang akan diberikan Allah. Bu, istiqomah Ibu ya, karena Allah itu tidak hanya di Ramadan saja. Jangan sampai semangat Ramadan karena di sini pahala yang banyak. Selesai Ramadan selesai pula. Ya mudah-mudahan Ibu sudah menyicil masa sawahnya Ibu ya. Mungkin kemarin masih banyak halal banyak silaturahim. Kan enak kalau kita silaturahim kasih kerja apa-apaan kan enak ya. Dan nanti dicicil. Tak apa-apa nggak tuntutan. Ya Bu ya. Saya baru 4 hari Bu, karena besok lanjut lagi. Jumat sudah ada di rektor, Sabtu sudah ada di UNJ, Ahad ada acara gitu. Jadi masih baru 4 dapatnya, insyaallah masuk. Tapi Ibu nggak apa-apa, dicicil, nggak kurang nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lewat bulan Syawal. Ada Ibu untuk istiqomah kita. Semangat kita puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Karena siapa yang puasa bulan Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal sama dia puasa 1 tahun. Kamu tuh puasa 1 tahun, nggak sanggup 1 bulan aja 5 hari kapan Lebaran. Benar nggak? Di kapan Lebaran terus gitu ya. Ini kalau Ibu udah tapi ibu yang masih kodok puasa, kodok dulu. Ngejar Syawal, tak tahunya kodonya 10 belum dibayar. Bagaimana bisa jadi 1 bulan? Karena di hadis itu pada siapa puasa Ramadan 1 bulan penuh tambah dengan Syawal. Kalau dia masih berhutang, berarti kamu bukan Ramadan. Jadi, nah makanya kalau bisa, kalau saya dulu
waktu lagi sering banyak haid, itu habis sahur itu bisa 15 hari puasa. Kenapa? Bayar utang dulu, apalagi sahur. Karena takut kekejar lagi, haid lagi kan? Kalau yang masih muda, sekarang ada sudah aman, sudah selesai masanya. Karena udah 55 tahun, Masya Allah, udah full puasanya kemarin. Ini Bu ya, istiqamah ya Bu ya. Allah itu tidak hanya untuk Ramadan saja. Allah itu sepanjang tahun. Spirit Ramadan itu sepanjang tahun. Yang kedua, mempertahankan kebiasaan baik. Nah, Bu ya, Bu bisa nggak Bu berinfak ya? Dan sampai kelak kita gembira dalam mereka yang berbuat baik. Karena apa? Karena sedangkan surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di dalamnya. Jadi Bu, kebiasaan baik, bersedekah, kebiasaan baik menolong orang lain, kebiasaan baik misalnya bangun pagi, tahajud, itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau di bulan Ramadan sudah dilakukan, dikerjakan, diteruskan di bulan-bulan berikutnya. Tadi Allah tidak hanya di Ramadan saja, tapi nanti bukti daripada la'allakum tattaqun itu setelah Ramadan. Bagaimana ya? Bisa nggak jadi orang yang bertakwa? Lanjut ya, mengingatkan diri sendiri, ingat diri sendiri tentang tujuan datang Ramadan. Ya, nah, siapa yang beribadah menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dalam. Jadi kita ingatkan diri, ya, kepingin jadi orang bertakwa. Ciri-cirinya kalau kita diterima ibadah kita puasa sama Allah itu ya, kita sendiri minta pada Allah sebenarnya kita pengen buat kebaikan. Ada satu kebaikan dilakukan, pengen lagi melakukan kebaikan berikutnya. Gak mau berhenti, gak merasa puas. Kita gak merasa puas itu jawab, kita belum apa-apa dengan Rasulullah. Iya, Rasulullah saya pun gak pernah akhirnya malam itu bangunnya cuma tidurnya cuma seberapa malam, seberapa jam. Rasulullah itu kalau kita makan tidurnya Bu ya, ada opor macam-macam, ada telur balado, ada ayam, ada opor. Rasulullah pernah 3 bulan pertama dia nasi di rumahnya, maksudnya tidak ada makanan dari rumahnya. 3 bulan berarti 3 bulan pertama 3 bulan ya Bu ya. Mana Rasulullah itu dia Masya Allah. Jadi kita alhamdulillah itu yang mengingatkan kita nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak nggak Bu? Ibu bisa berjalan iman nggak Bu? Makanya saya sekali datang ke 3 hal. Satu, datang ke rumah sakit, tapi berharganya ke rumah sakit. Beli oksigennya enggak. Ada orang nggak bisa jalan, ada orang lagi diinfus, ada orang itu kita nikmat banget kalau lagi sehat. Yang kedua, jalan-jalan ke mana Bu? Ke makam, ke kuburan. Ya kan ini kita lihat orang terbaring di situ, dia minta sejenak ya Allah, 1 kali aja ya Allah cuma nanti datang beriman soleh ya Allah, itu nggak bisa. Ya, jadi pertama kali adalah kita ke rumah sakit, ke makam. Satu lagi kemana Bu? Ada 3 ke makam, rumah sakit. Ya. Ada 3 kalau nggak salah, ke makam, kemudian ke rumah sakit, penjara. Betul, kita bonus nih. Bonus repot. Iya, penjara. Lihatlah anak penjara sana. Ya kan mereka tidak bisa beraktivitas kayak kita. Ini Bu ke Tanah Abang bisa, Ibu beli gado-gado bisa, nggak dikawal ya nggak. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita syukuri, jadi semakin bersyukur. Selanjutnya mengajak orang lain untuk menjaga spirit Ramadan. Ya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka yang mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi hari ini ya kita nanti Ibu ngajinya, parentingnya lanjut ya. Bisa nanti insyaallah bulan Mei kita mulai parenting lagi. Ya, diajak teman-temannya parenting. Saya kemarin juga Bu parenting di misi parenting juga di RT ke rumah. Tapi ada yang anak-anaknya udah pada gede-gede, makanya ada masalah generasi Gen Z. Ya Allah pada Tuhan semua gitu. Iya, jadi generasi Gen Z ya, generasi Z ya. Kalau itu kan anak usia dini. Banyak oknum orang tua itu tidak memelihara anak generasi Gen Z. Itu karena sesuai dengan umur. Kalau itu kan masalah. Jadi Ibu ajak Bu, parenting nanti aja. Ya, ada acara-acara begini aja. Nanti kita ada Maulid Nabi. Di sini kita kan ada acara begini ya, Maulid Nabi aja. Ya. Selanjutnya apa? Mengisi waktunya kegiatan positif.
ya. Setelah selesai satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Jadi jangan sampai Mbak lalaikan waktu. Tadi karena kita masih di kesempatan banyak. Yang keenam Ibu, menghindari kegiatan yang bermanfaat dan banyak nonton drakor. Nonton drakor itu makanya ke ini Bu, apa namanya itu kecanduan. Apa lagi ya? Nonton episodenya apa ya? Bu, pengen Bu, ya Allah bilang dengan baca Quran. Ya kan? Bu, ini bilang selawatan, ya enggak? Ya Rubi, selawatan ya Rubi ya. Coba selawatan Rubi. Jadi kalau anak yang makin Bu, anak-anak harus pegang HP. Apalagi bocil-bocil yang masih bayi depan Bu. 1 tahun dan dia pakai HP Bu. Nanti kita berdiri di kaki, kita itu tanggung. Jadi jadi kan saya mau Ibu ya. Saya udah waktu juga menurut saya gimana saya jangan sampai anak. Karena nggak bagus, merusak yang besar akhirnya. 7 mendengarkan diri sendiri, pentingnya syukur ya Bu ya. Lain sakakum la azidannakum. Baik kafatum innallaha adzal. Gitu Bu ya. Ini Bu banyak kita syukuri. Ibu cantik-cantik, soleh-soleha. Bu kemarin baju lebarannya masih cuci Bu. Masih laundry cuci sendiri. Masak laundry. Saya dibeli. Udah. Rata-rata pakai baju lebaran enggak Bu? Bu, lihat satu masalah kita di Palestina. Saya tuh yang nggak bisa sedih itu sampai ada yang apa? Hajar itu namanya Bu ya Allah, bisa terpotong ayat-ayat. Ya Allah kejam sekali. Jadi pas waktu di apa ada konferensi di MU apa seorang menteri itu bicara masalah Gaza, satu ketawa marah salah satu peserta. Tertawakan di sana orang bicara masalah kematian. Jangan dulu dia orang muslim dari manusia aja, ya enggak. Kalau betul mereka bukan orang muslim tapi jadi manusia kan gitu ya. Itu sampai dipotong gue ya Allah. Apa namanya itu kepalanya, anak-anak ya Allah kalau kita pakai baju-baju baru mereka tadi itu ya seperti kayak bom-bom itu tuh meluncur anak-anak itu meninggal. Nah, jurnalis juga, perawat-perawat juga. Semoga Allah membantu perjuangan selesai. Jangan lupa ya Bu ya, jangan lupa doakan saudara Palestina. Saya selalu subuh ya Bu ya di masjid selalu imam itu baca doa kunut untuk Palestina. Sekarang rata-rata dibacakan doa-doa untuk Palestina. Soalnya nanti saya juga jadi panitia, jadi MC kita dari di acara halal di Pasar Rebo. Nanti kita tema Palestina. Karena kita sekaligus kita akan menggalang dana lelang juga. Jadi nanti barang-barang yang dibawa dari rumah masing-masing mau dilelang. Ada teman saya juga dapat 20 juta untuk lelang barang. Soalnya kita nanti juga akan lelang barang untuk dana Palestina. Jadi kebetulan saya juga panitia di sana nanti. Nah intinya apa? Intinya jangan kita itu itu tidak mensyukuri yang Allah berikan. Karena yang Allah berikan luar biasa banyak sekali. Yang akan mengajak diri dekat dengan Allah. Ya, maka ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita ingat Allah punya surga. Kalau kita berdoa, Allah itu jauh ya malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Masalahnya kita jangan sampai putus asa dalam berdoa. Ya Bu, kepingin anak soleh itu doanya panjang, ya nggak Bu? Kepingin suaminya jadi soleh itu juga panjang, ya nggak Bu? Mau nggak Bu suaminya soleh? Mau nggak Ibu jadi istri yang solehah? Ya Masya Allah. Tapi kan doanya harus panjang. Jangan putus asa dalam berdoa. Terus berdoa sampai kita jangan merasa doa saya tidak dikabulkan. Allah tahu kapan mengabulkan doa kita. Ya, kata Allah kamu kayak dulu kesehatan dulu, saya kasih kesehatan dulu. Dan kayak kamu dulu nanti apa? Waktu luang dulu, saya kasih waktunya. Jadi begitu sendiri doa kita mungkin dijabah oleh Allah asal dan tempat dan tempat. Dan habis itu. Jadi inilah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, menjaga spirit Ramadan. Jadi Ramadan telah berlalu, sekarang bulan Syawal, ibadah-ibadah yang telah kita pupuk di bulan Ramadan lanjutkan. Kenapa Bu? Lanjutkan sholat
sunnah, duha, artinya, infaknya, sholat, kemudian puasa-puasa sunnahnya, awalnya jangan sampai tinggal sering Kamisnya dan kemudian juga di walidaynya dan kemudian Allah menerima ya, kemudian Allah menerima pahala-pahala kita, ibadah-ibadah kita pada Ramadan. Saya nanti mewakili Yayasan Dunia dan seterusnya minta maaf lahir batin kepada ibu wali murid, hatinya dan juga ini saya yang paling tua di sini mungkin paling banyak bicara, ada kata, sifat, perbuatan yang tidak berkenan, tolong dimaafkan, tolong dilapangkan, dimaafkan lahir dan batin. Insya Allah nanti kita bergiliran saling memaafkan ya, sebelum kita makan opor ya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Guru yang telah bekerja keras juga menyediakan acara-acara kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi, Alhamdulillah. Maaf, batin. Assalamualaikum.